Halo Sobat Nutens, gua Ateng dari Katros Garage. Sejarahnya ya, jadi sejarahnya berdirinya Katros itu awal kita ada itu dari tahun 2009. 2009 Katros pertama kali nama Katros itu muncul, tapi awalnya itu bukan sebuah bengkel, melainkan sebuah blogspot karena dulu gue suka nulis tentang motor custom gitu. Nah dari situ banyak yang mengira kalau blog gue itu adalah sebuah bengkel yang akhirnya gue terusin aja gitu kan, jadi bengkel beneran gitu. Tapi awal itu namanya bukan Katros Garage, namanya thekatros.blogspot.com. Nah ketika jadi bengkel barulah gue rubah atau gue tambahin namanya jadi The Katros Garage atau Katros Garage gitu. Kenapa garage? Karena waktu awal gue bangun bengkel itu ya gue berdirinya itu di garasi rumah gitu loh. Jadi garage itu memang untuk ngasih tahu ke orang bahwa bengkel gue ini di garasi loh gitu loh, bukan satu bengkel yang besar tapi emang bengkel kecil seadanya yang cuma di garasi rumah. Itu tahun 2009-an. Terus di tahun 2012 gue mulai pindah dari garasi rumah ke ruko kontrakan lah gitu ya. Ceritanya sih pengen ngegedein bisnis gitu. Tapi di tahun 2016 akhirnya gue balik lagi ke garasi rumah karena gue pikir ya udahlah ini satu usaha yang menurut gue nggak cukup baik untuk dijadiin bisnis gitu. Bukan tidak menguntungkan, tapi kurang oke lah gitu loh. Karena kalau bisnis itu kan modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya gitu. Di sini kan ada passion gue juga gitu. Jadi ya udah akhirnya balikin lagi ke rumah dan sampai sekarang gitu loh. Jadi 2016-an ya, 2016 sampai sekarang. Nah, di 2017 tuh kita udah mulai ngembangin digital sampai akhirnya mungkin ya sebagian orang yang hobi di motor custom tuh kenal lah sama Katros Garage gitu. Motor pertama yang di custom punya sendiri itu motor Honda Grand, jadi Chop Pickup. Itu motor pertama gue tuh. Jadi gue nggak punya motor waktu itu, karena jujur aja gue besar dari keluarga yang nggak tajir-tajir amat gitu. Bahkan bisa dibilang nggak tajir gitu. Jadi waktu itu gue beli sendiri motor Grand-nya, karena gue nggak mampu beli motor batangan. Batangan tuh kayak Tiger, kayak gitu ya, kayak apa namanya, Ninja gitu. Jadi gue beli motor bebek, terus gue jadiin Chop Pickup. Itu motor pertama pribadi gue yang gue custom. Kalau motor temen yang pertama kali gue custom itu Kawasaki Binter Mercy. Terus kalau motor customer secara profesional yang pertama itu gue customin tuh Honda CB100. Dan itu gue custom yang CB100 itu ya, itu untungnya cuma 500.000 waktu itu. Beneran cuma 500.000. Waduh, kalau banyak jujur aja gue nggak pernah ngitungin sih dari awal ya, dari awal ngebangun gitu. Tapi kalau gue kira-kira, jadi gini, di Katros tuh ada yang full bike, artinya ngebangun motor benar-benar dari bahan banget, kita rombak semuanya. Ada yang half juga, artinya cuman kayak misalnya ganti tangki, ganti jok, ganti spakbor udah gitu, kaki-kakinya nggak kita kerjain, tuh half. Tapi kalau semuanya digabungin ya mungkin ya, dari tahun 2011, dari tahun 2009 itu mungkin udah 400-an kali ya, 400-500-an motor ya. Menurut gue campaign Sayembara Nutens ini menurut gue oke banget ya, karena pertama kita tahu lah segmen Nutens itu kan ke anak-anak muda, apalagi pencinta otomotif gitu kan. Dengan adanya Sayembara ini menurut gue bisa lebih mendekatkan lagi generasi muda sekarang dengan dunia otomotif, khususnya roda 2 dan lebih spesifik lagi motor custom gitu loh. Jadi menurut gua ini salah satu langkah yang oke banget ya. Dan selain itu juga kita pengen mengedukasi bahwa nggak semuanya bahwa motor custom itu nggak bisa dipakai jalan raya gitu loh. Bahwa motor custom itu sebenarnya bisa kok dipakai di jalan raya dan legal banget gitu loh. Jadi ya menurut gua ini salah satu langkah yang menurut gua keren banget lah gitu loh. Jarang loh kayak gini gitu. Jadi motor yang kita bangun sekarang ini kan ada dua ya. Ada konsepnya pertama kita pilihnya Matic, dan yang satu lagi itu motor batangan lah istilahnya gitu ya. Jadi yang tangkinya tuh ada di atas gitu. Nah, dua motor itu mewakili dua karakter ya. Jadi pertama ada motor Matic yang masuk ke genre sport gitu kan ya, tapi sport Matic gitu. Terus ada motor batangan tadi yang gue bilang itu masuknya ke bisa dibilang kalau anak-anak sekarang tuh culture lah gitu. Nah, kedua customan ini atau modifikasi ini beda banget nih. Jadi ibarat kayak
cewek sama cowok lah ibaratnya gitu ya, beda banget. Kalau yang untuk customnya, kita ambil basic motor dari Yamaha Bison. Dia kapasitas mesinnya tuh 150 cc. Kenapa kita pilih Yamaha Bison ini? Tujuannya motor ini pengen jadi kayak motor komuter gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar motor yang bagus terus buat ikut kontes, enggak. Kita pengen bikin satu motor yang memang bisa nemenin lo semua untuk beraktivitas harian gitu kan. Dan tampilannya keren gitu loh. Jadi gua rasa 150 cc ini kapasitas mesin yang enak lah. Dari sisi handling juga masih enteng banget gitu. Jadi ketika dipakai harian, dipakai daily use gitu, nggak bikin capek gitu kan. Lalu kalau untuk konsep keseluruhannya sendiri di motor tracker ini memang kita kalau secara luas ya alirannya itu bisa dibilang dual purpose. Jadi bisa dipakai di jalan yang non aspal dan yang di aspal juga. Jadi bisa diajak berpetualang gitu kan. Kalau ubahan sih nggak terlalu banyak ya, karena memang konsepnya itu tadi seperti tadi gue bilang daily use. Jadi ubahan sasis pasti ada, cuman nggak ekstrim karena kita juga mementingkan durabilitas. Terus kalau dari sisi penampilan kita mainin warna sih nanti ya. Tapi warnanya gue masih belum ada bayangin nih, karena sebenarnya ubahannya simple tapi gue pengen motor ini kelihatan outstanding dari warnanya gitu loh. Mungkin itu. Kalau konsep yang kedua dari motor Matic sama sebenarnya peruntukannya untuk harian juga. Jadi kalau untuk yang motor Matic ini sebenarnya kita nggak custom ya, nggak full custom gitu, tapi kita modif. Nah, jadi custom sama modifikasi ini beda nih. Kalau untuk ini yang di Matic itu udah pasti bakal banyak juga yang kita rombak gitu ya. Misalnya di bagian body nanti kita bakal repaint semua untuk bagian catnya, jadi udah nggak standar. Terus bagian kaki-kaki, bagian velg kita repaint, bannya kita ganti yang baru. Knalpot udah pasti ya kita ganti juga. Terus yang pasti aksesoris. Aksesoris itu perintilan-perintil kayak spion, grip gas, bagian jok itu kita ganti semua. Dan yang nggak ketinggalan tuh bagian kaki-kaki, karena bagian kaki-kaki lumayan penting nih untuk sebuah motor modifikasi gitu kan. Kaki-kakinya juga, suspensinya khususnya nanti kita bakal upgrade lagi sih. Iya, yang pasti justru karena dua motor ini kelihatan beda aliran, justru itu yang pengen kita tonjolin gitu loh. Walaupun dua motor ini beda aliran, seenggaknya mewakili dua karakter lah gitu loh. Oke, kalau untuk tips buat Sobat Nutens yang mau custom motor atau modifikasi motor, yang paling mendasar adalah harus tahu dulu motor ini mau dipakai harian atau hanya untuk show off aja, atau mau dipakai buat weekend aja gitu loh, Sabtu Minggu doang atau Sunmori doang gitu. Jadi kalian harus tahu dulu. Ketika kalian udah tahu, itu berpengaruh kepada banyaknya motor atau banyaknya bagian yang nanti bisa dirubah. Misalnya gini, kalau lu pakai motor buat harian gitu, otomatis struktur dasar motor itu jangan terlalu banyak dirubah. Misalnya bagian sasis gitu kan. Karena kalau untuk dipakai di jalan raya untuk harian, itu harus mentaati peraturan kan gitu ya. Nah, peraturan itu kan salah satunya jarak sumbu roda nggak bisa dirubah kan kayak gitu-gitu. Tapi kalau untuk custom, untuk pemakaian kontes itu sih bebas lah ya. Jadi sekreatifnya lu aja gitu. Tapi pada dasarnya sih itu, lu harus tahu dulu tuh motor mau dipakai harian atau cuman show off. Jangan sampai motor yang buat show off lu pakai harian, karena itu pasti bakal nyusahin lu sendiri gitu. Oke Sobat Nutens, jangan lupa ikut sayembara Nutens ini, hadiahnya gokil cuy. Ada 2 motor custom dan 1 motor modifikasi dari bahan motor Matic. Dan pastikan kalian memilih salah satu tim. Kalian pilih tim Oki atau tim Bila. Kalau tim Oki itu motor custom cuy, kalau tim Bila itu Matic Sport. Oke, sip. Thank you. Sebagai bentuk apresiasi dari kami kepada Sobat Nutens di seluruh Nusantara, Nutens dengan bangga mempersembahkan Sayembara Nutens bersama Katros Garage. Pilih tim kamu. Tim Oki. Tim Bila. Dengan total hadiah 2 unit motor untuk 2 orang pemenang. 17 Juli hingga 17 Agustus 2020. Tunggu apa lagi? Ayo ikutan Sayembara Nutens.